Oke, ini saya punya kesempatan bertemu dengan Bang Andi F. Noya ya, dan seseorang yang bagi saya gitu ya pemikirannya betul-betul kritis. Dan sekarang saya mau nanya nih, pesan Bang Andi Noya untuk para guru Federasi Serikat Guru Indonesia agar ya kita ngurangi dari obrolan kita tadi ya tentang bagaimana anak-anak yang supaya tidak masuk dalam putaran tindakan kriminal ya, kekerasan termasuk kekerasan seksual ya. Betul. Ya. Banyak guru tidak sadar bahwa dia ini berbicara di antara banyak murid ya, sehingga dia tidak memperhatikan satu persatu murid-muridnya. Tapi murid hanya melihat sosok guru. Jadi dengan mudah murid-murid itu menangkap pesan yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi kalau pesan itu disampaikan secara positif, pesan-pesan yang baik, maka di alam bawah sadar murid-murid itu akan tertanam. Jadi jangan cepat kecewa ketika melihat murid-murid kok seakan-akan tidak memahami apa yang disampaikan kepada guru. Karena itu para guru tetaplah menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Bahkan di tengah kita sedang bermasalah, sedang marah-marah di rumah, tapi apa yang kita sampaikan itu akan terekam di alam bawah sadar anak-anak. Jadi teruslah berkarya, teruslah berbuat baik, teruslah menyampaikan pesan positif, karena Anda adalah digugulan ditiru. Keren ya. Oke, itu ya pesan untuk guru secara umum. Terima kasih ya Bang Andi atas waktunya. Terima kasih juga menjadi narasumber. Oke. Ya. Terima kasih sudah diundang. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan bersiap-siap untuk berangkat ke Metro TV. Saya akan menjadi salah satu narasumber di acara Kick Andy. Kami akan membahas tentang maraknya kekerasan di kalangan remaja. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus. Ya, ini masih di perjalanan, udah 1,5 jam. Tadi berangkat dari Kelapa Gading 3:30 ya. Rupanya memang bulan Ramadan, masih di awal awal puasa. Orang pingin buka di rumah. Jadi ini memang jalanan tuh lagi penuh-penuhnya ya. Tapi ya resiko biasa ini emang harus dinikmatin. 1,5 jam belum nyampe juga. Berarti kira-kira nanti 2 jam itu udah mirip kayak perjalanan saya dari Jakarta ke Bandung ya. Padahal ini dari Kelapa Gading ke Meruya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, nikmati terus. Sebentar lagi nyampe kok, insya Allah. Tetap sempatlah berbuka puasa di Metro TV ya. Ikuti terus. Di Metro TV 2 jam lebih. Oke. Kanan deh kalau nggak salah. Yuk, kita udah mau buka puasa ya. Jadi dari jam 3:30 sampai jam 6 ya. Ayo sekarang buka puasa. Sebenarnya saya menjadi narasumber di Kick Andy itu bukan yang pertama. Jadi saya pernah menjadi narasumber Kick Andy pada tahun 2005 saat saya menjadi seorang guru. Ya, waktu itu saya digugat ya, buku saya yang saya tulis digugat oleh seorang politisi bernama Bapak Akbar Tanjung. Kemudian pada saat saya menjadi komisioner KPAI, ya saya juga diundang oleh Kick Andy. Saat itu kami membahas tentang bullying, dampaknya dan apa sebenarnya penyebabnya, serta hal yang perlu dicegah untuk remaja tidak melakukan bullying. Lalu yang terakhir ya kali ini
Saya menjadi narasumber kembali di Kick Andy dan kami membahas tentang anak dan remaja dalam pusaran tindak pidana. Mengingat ya fenomena terakhir banyak sekali anak-anak yang masih berusia remaja atau anak di bawah umur tapi melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang cukup tinggi. Dan anak-anak ini ya kita akan membahasnya mengapa kemudian mereka melakukan. Nah, saya menjawab bahwa ada setidaknya 3 faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Yang pertama adalah faktor pada diri anak itu sendiri dan faktor internal ya terkait dengan pengasuhan kedua orang tuanya. Bagaimana si anak dibesarkan. Ketika dia dibesarkan dengan kasih sayang, kehangatan, nggak mungkin dia melakukan tindak pidana. Tapi ketika dia dibesarkan dengan ya kekerasan, suka dimaki, dipukul ketika bersalah, maka ya bisa jadi itu menjadi cikal bakal gitu ya, dia menjadi pelaku gitu ya kekerasan di kemudian hari. Nah, yang kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor di mana ini faktor pergaulan anak-anak yang bisa saja berpengaruh ya, misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat gitu ya, termasuk pengasuhan pada lingkungan sekolah. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting sebenarnya adalah faktor situasional. Jadi bisa saja karena situasi tertentu seorang anak kemudian melakukan satu tindak pidana. Nah, lalu kita juga bahas bahwa di dalam konteks anak berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, maka digunakanlah ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana di dalam sistem peradilan pidana anak ada pengklasifikasian usia dan ada pemberian sanksi yang setengah orang dewasa ya untuk anak, untuk pelaku pidana anak, dan tidak ada hukuman mati dan juga hukuman seumur hidup untuk anak. Itu karena ya dipandang bahwa anak itu adalah kesalahannya tidak berdiri sendiri, tapi bahwa faktor lingkungan, ya faktor pengasuhan, bahwa orang dewasa di sekitarnya bisa membentuk seperti itu. Itu yang kemudian bisa membuat anak melakukan tindak pidana, dan oleh karena anak itu masa depannya masih panjang, ya maka dia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, ini bahasan yang sangat menarik ya, ditunggu saja tayangannya di Metro TV dalam program Kick Andy. Oke ya, tadi ya kita sudah syuting atau taping dari Kick Andy. Nanti tunggu aja tayangannya. Ini kita ngebahas tentang anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan seperti apa ngelindungin anak-anak ini, sekaligus kita ingin mencegah atau menurunkan angka kekerasan atau tindak kriminal anak ya. Oke, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke.